Pada tanggal 5 Januari 1808, di zaman penguasaan Dendels terjadi perseteruan pihak Belanda dengan keraton. Pembangunan jalan ini harus segera dilakukan. Dari Anyer hingga Panarukan harus segera dilaksanakan. Saya tidak mau tahu. Segera bukakan akses untuk melancarkan pembangunan jalan ini. Tidak bisa sebelum ada persetujuan dari pihak kami. Pilih saja jalur lain. Tapi akses jalur ini yang saya mau. Naikkan tatah anakku akan memperlancar sistem birokrasi kita. Bagaimana mungkin di usia yang begitu muda, Hamengkubuwono V bisa memimpin kerajaan kita? Pada tahun 1823, datanglah residen Belanda Simsert untuk berunding. Lebih baik saya gantikan sementara posisi adik Sri Sultan Hamengkubuwono IV. Setelah beliau tumbuh dewasa akan saya kembalikan. Dengan begitu kehidupan rakyat pasti terjamin. Baiklah, namun masih ada harapan dari bagian keraton yang dapat memimpin. Apalagi ia masih keturunan Paku Alam, ia Diponegoro. Kan be like that. Saya sudah berbaik hati menawarkan tugas seberat ini, masih ada tolak. Baiklah, kalau memang tujuannya untuk mensejahterakan rakyat, saya terima. Namun, dalam kenyataannya, kepemimpinan Simsert membuat rakyat menderita. Muncullah seorang bangsawan putra dari Hamengkubuwono III bernama Raden Mas Ontowiryo atau Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro ini tidak puas dengan melihat penderitaan rakyat karena kekejaman dan kelicikan Belanda. Mulailah Pangeran Diponegoro menentang dominasi Belanda. Harus memperoleh uang dari mana lagi untuk membayar kompensasi? Entahlah, keuangan kita sudah mencapai kebangkrutan. Kita harus mencari siasat. Kalau begitu, kita manfaatkan saja Diponegoro. Ia kan memiliki banyak hubungan dengan sesama bangsawan sepertinya. Baiklah, kita temui Diponegoro. Datanglah pihak keraton ke kediaman Diponegoro untuk meminta bantuan. Pangeran, pihak Belanda bersedia mengurusi semua tanah kita dengan membayar kompensasi sewa tanah. Mohon meminjamkan uang ke keraton. Baiklah, akan saya usahakan. Insya Allah ada jalan. Kemudian, Pangeran Diponegoro memanggil Pati Danurejo. Pati Danurejo, kemarilah. Ada apa, Pangeran? Mengapa kalian bersedia bekerja sama dengan Belanda dengan memberikan kompensasi berupa penyewaan tanah? Dengan kami memberi kompensasi tersebut, Belanda bersedia mengurusi semua tanah air kita. Benar, apa yang dikatakan Patih Danurejo. Pihak Belanda membantu kita, tapi ini juga menguntungkan bagi kita. Memang apa saja keuntungan kalian dapat dari pihak Belanda? Banyak sekali, tetapi kami tidak bisa menyebutkan satu persatu. Yang pasti kami akan tetap bekerja sama dengan pihak Belanda. Kita putuskan hubungan dengan pihak keraton. Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan saat proses pembangunan jalan Anyer Panarukan. Perlawanan Pangeran Diponegoro dikecam oleh pihak Belanda. Segera perintahkan anak buah kita agar pemasangan patok segera dilaksanakan. Baik, segera saya laksanakan. Tetapi apakah sudah mendapat persetujuan dari Pangeran Diponegoro? Karena pemasangan patok tersebut akan melewati pekarangan milik Pangeran Diponegoro. Biarkan saja, I don't care. Ini demi kelancaran pembangunan. Pasukan, segera pasang patok-patok itu.
Pangeran Diponegoro tahu beliau memerintahkan rakyat untuk mencabuti patok-patok tersebut, kemudian Patih Danurejo datang. Apa-apaan ini? Pasukan cabut patok-patok ini. Siapa yang menyuruh kalian untuk mencabuti patok-patok ini? Pasang kembali dengan benar. Jaga patok-patok itu. Tuan, bagaimana cara kita berlindung untuk sementara ini? Lawan dulu sampai habis. Saya akan memikirkan bagaimana kita akan berlindung. Tetapi keadaannya semakin sengit dari serdadu Belanda. Mari kita buat benteng bertahan di Gua Selarong. Kemudian Pangeran Diponegoro menyusun siasat perang merencanakan untuk menyerang Keraton Yogyakarta dengan mengisolasikan pasukan Belanda. Sebagai pemimpin Pangeran Diponegoro didampingi oleh Pangeran Mangkubumi bernama Ali Basyah Sentot sebagai pengawas spiritual dalam perang ini. Sentot, sebaiknya kamu menyerang Belanda dari sisi bagian barat dan saya akan menyerang dari sisi bagian timur. Kita harus menyerang secara penuh semangat agar kita dapat memukul mundur Belanda. Sentot, kamu juga harus memukul mundur Belanda. Kalau tidak, cosmos yang kita bangun di bagian barat akan dipenuhi oleh pihak Belanda. Akan kuusahakan dengan izin Allah, kita dapat memenangkan perang kali ini. Perang semakin meluas hampir di seluruh Jawa. Karena itu, Belanda berusaha meningkatkan kekuatannya di bawah pimpinan Jenderal de Kock. Belanda menghancurkan pos-pos pertahanan pasukan Diponegoro. Kemudian pos Diponegoro dari Gua Selarong dipindahkan ke Deksok dengan pimpinan Ali Basyah Sentot. Ali Basyah Sentot berhasil mengalahkan Belanda di daerah bagian barat. Pasukan Diponegoro mendapatkan kemenangan. Pasukan, hancurkan pos-pos itu. Pasukan, serang! Pasukan Belanda marah karena tidak dapat menghadapi Pangeran Diponegoro. Bagaimana kalian ini menghadapi Diponegoro saja tidak becus? Kalau begini caranya, kita bisa habis dalam perang. Tapi kami sudah menjalankan siasat yang sudah disusun. Lasan, segera buat strategi di benteng Stelsel. Pada tanggal 28 Maret 1830, suasana di kediaman Residen Park di tengah kota Magelang ramai. Pangeran Diponegoro beserta pengikutnya masih tak curiga dan tetap dalam niatan baik untuk bersilaturahmi, mengingat saat itu masih berlangsung perayaan Idul Fitri. Pangeran Diponegoro disambut ramah perwira dan pejabat Belanda, dilanjutkan acara ramah tamah. Di dalam gedung sampai suatu saat muncul dialog membahas kelanjutan nasib bawah tanah Jawa dan sang pangeran sendiri. Sebaiknya Tuan tidak usah kembali ke Metense, tinggal di sini saja bersama saya. Mengapa saya tidak diizinkan untuk kembali? Apa yang harus saya lakukan di sini? Hanya datang ke sini hanya untuk beramah tamah seperti kebanyakan orang Jawa setelah berbulan puasa. Saya akan menahanmu supaya masalah selama ini lekas selesai. Ada masalah apa, Jenderal? Saya merasa tidak ada masalah. Saya juga tidak menaruh benci ke siapapun. Tidak, terserah Pangeran setuju atau tidak. Saya akan menuntaskan masalah hari ini juga. Jenderal, kamu sangat jahat. Seharusnya tidak dibicarakan di bulan puasa. Hal itu busuk. Jika tahu begini, aku tidak akan membiarkan kedua utusanmu kebegelan.
Pangeran Diponegoro menjelaskan bahwa dirinya tidak menginginkan keinginan lain kecuali menyebarkan agama Islam di Jawa. Namun, Jenderal de Kock meminta anak buahnya untuk menyiapkan pasukan. Jika begini situasi ini karena sifat jahatmu, saya tidak takut mati. Sekarang tidak ada yang tersisa kecuali dibunuh. Saya tidak bermaksud menghindarinya. Memang Tuan, saya tidak ada niatan membunuhmu, tetapi tidak tepat memenuhi keinginanmu di sini. Pangeran Diponegoro pun menghampiri beberapa pengikutnya, semua tunduk. Dia lalu mengambil secangkir teh dan meminumnya, kemudian beranjak keluar. Kereta kuda Resden telah dipersiapkan di depan rumah, segera membawa Pangeran Diponegoro menuju tanah pengasinan. Akhirnya, Pangeran Diponegoro dibawa menuju ke pelabuhan untuk diasingkan ke Sulawesi Selatan. Hingga Pangeran Diponegoro meninggal di benteng Belanda yang berada di Makassar, yaitu benteng Fort Rotterdam. Betapa hatiku